Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratin Adila. Saya akan menyampaikan review mengenai film yang berjudul Pike. Di sini saya mereview film ini berdasarkan pandangan agama dan juga budaya. Film Pike merupakan sebuah film komedi satir India yang diproduksi pada tahun 2014. Sebelumnya, film ini berawal mula dari seorang alien yang turun ke bumi. Dia bertemu dengan seorang laki-laki, namun laki-laki tersebut malah mencuri kalungnya, di mana kalung tersebut adalah remote control untuk menghubungkan dia dengan planetnya. Dalam kata lain, tanpa kalung tersebut, dia tidak akan bisa pulang ke tempat asalnya. Ia sering dipanggil dengan nama Pike. Ia berusaha dengan sekeras mungkin menemukan kalungnya yang hilang. Singkat cerita, langsung pada momen di mana proses Pike mencari kalungnya. Pike bertanya pada semua orang di mana keberadaan kalungnya. Namun, semua orang mengatakan bahwa mereka hanyalah manusia biasa dan yang tahu keberadaan kalungnya hanyalah Tuhan. Pike pun penasaran dengan sosok Tuhan. Ia berpikir bahwa ia harus segera mungkin menemui Tuhan untuk menanyakan keberadaan kalungnya. Awalnya Pike bingung. Tuhan mempunyai rumah yang banyak. Hingga pada momen Pike menemui seorang penjual. Ia ingin membeli Tuhan. Penjual pun bertanya, ia ingin membeli dengan harga berapa? Pada momen ini dapat diambil makna bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Tuhan itu tidak ada nilainya dan tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Lanjut momen ketika Pike masuk ke dalam kuil. Ia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kalungnya kembali. Namun yang ia dapat bukanlah kalung, melainkan sebuah makanan. Ia pun marah, sehingga ia terpaksa dikeluarkan dari kuil tersebut. Singkat cerita, momen di mana Pike menuju ke gereja di mana orang-orang sedang beribadah. Pike membawa sebuah persembahan air kelapa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Sontak, orang-orang memarahinya dan mengusirnya karena dianggap tidak sesuai dengan ajarannya. Sebelum ia keluar, ia memperhatikan seseorang yang mempersembahkan minuman anggur kepada Tuhan. Ia berpikir bahwa Tuhan sudah bosan dengan air kelapa dan menginginkan minuman anggur. Suatu hari, Pike bertanya kepada orang yang memakai peci, di mana rumah Tuhan terdekat. Orang tersebut menunjukkan arah menuju ke masjid. Pike pun langsung menuju ke arah masjid dengan membawa 2 botol minuman anggur. Tiba-tiba, ada 2 orang bersorban dan berpeci menghentikannya. Mereka bertanya, apa yang ia bawa? Pike pun menjawab bahwa ia membawa 2 botol anggur yang akan diberikan kepada Tuhan. Sontak masyarakat pun marah dan mengejarnya. Apapun yang dilakukan Pike selalu salah di mata masyarakat, hingga ia berkali-kali dikejar dan dihajar oleh masyarakat. Setelah menerima banyak pukulan dari masyarakat, ia memahami bahwa Tuhan itu bukan hanya satu, tapi memiliki banyak aturan, budaya yang berbeda-beda, memiliki perusahaan yang orang-orang menyebutnya dengan nama agama, dan setiap orang menyembah Tuhannya masing-masing. Dalam hal ini, dapat diambil makna bahwa setiap agama itu mempunyai ajaran masing-masing, mempunyai peraturan, tradisi masing-masing. Setiap peraturan itu tidak bisa diterapkan pada agama lain, karena ajaran satu dan ajaran yang lainnya tidak jarang saling berlawanan. Singkat cerita, langsung pada screen ada seorang yang bernama Tapaswi, orang yang mengaku sebagai orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dia sedang bertemu dengan para pengikutnya. Tiba-tiba, Pike datang membawa beberapa orang dengan memakai baju yang berbeda-beda. Pike meminta kepada Tapaswi untuk menebak agama orang-orang yang dibawanya tadi. Tapaswi langsung bisa menjawab berdasarkan apa yang ia lihat. Namun, sayangnya, Pike sudah merubah penampilan mereka. Lalu, Pike menunjuk salah satu orang sebagai contoh dan menjelaskannya. Dengan penampilan ini, dinamakan seorang syekh. Jika melepas serban, jadi orang Hindu. Begitupun dengan melepas kumis, jadilah orang Islam. Dalam sekian ini dapat diambil makna bahwa agama itu tidak bisa dilihat dari apa yang kita lihat, dari busana dan lainnya. Itu hanyalah sebuah simbol saja. Simbol tersebut bahkan yang menciptakan manusia sendiri, bukanlah suatu tanda suatu agama. Singkat cerita, lanjut di mana Pike dan Tapaswi di acara debat. Pada waktu itu, Tapaswi berkata, kalung itu adalah milik Tuhan. Sebaliknya, menurut Pike, itu adalah miliknya. Tapaswi juga mengatakan bahwa Pike adalah anak yang putus asa dan menolak perintah Tuhan. Di sisi lain, Pike hanya mendengarkan seluruh ucapan Tapaswi tanpa harus membantah satu kata apapun. Tapaswi tersenyum dan menertawakan Pike dan sambil menunggu kekalahannya. Sampailah pada momen Tapaswi meminta pertanggungjawaban terhadap perkataan Pike, yaitu nomor yang salah.
yang diartikan sebagai ajaran yang salah. Lalu, ajaran apa yang benar menurut Pique? Pique menjawab pertanyaan tersebut. Ia setuju dengan perkataan Tapaswi. Pique mengaku pernah kehilangan harapan, tidak punya makanan, tempat tinggal, dan hanya bisa menangis. Namun, hanya bisa percaya dengan adanya Tuhan, dia bisa mempunyai harapan untuk kedepannya. Tapaswi yang mendengar pernyataan ini merasa berbesar hati karena Pique tidak mendapatkan sama sekali. Namun, satu kata yang membuat Tapaswi terdiam. Pique bertanya, Tuhan mana yang harus kupercayai? Kau cuma mengatakan hanya ada satu Tuhan. Pique menolak menyetujui bahwa Tuhan itu hanya satu. Menurut pandangan Pique, Tuhan itu ada dua. Yang pertama, Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Dan yang kedua, Tuhan yang telah diciptakan oleh orang-orang seperti Tapaswi. Kita semua tidak tahu apa-apa tentang Tuhan yang telah menciptakan kita. Tapi Tuhan yang dipetakan itu mirip seperti Tapaswi, sering memberi janji palsu, suka berpura-pura, dan senang saat dipuji. Tapaswi langsung mengatakan bahwa ia tidak akan diam dan akan melindungi Tuhan. Pique pun langsung menyela dan mengatakan bahwa manusia itu makhluk kecil dibandingkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia kecil bisa melindungi Tuhan? Pique menegaskan bahwa Tuhan tidak butuh perlindungan siapapun. Menurutnya, orang-orang seperti Tapaswi lah yang menciptakan perbedaan antara manusia dan mengakibatkan kesalahpahaman yang berbahaya. Pada momen inilah semuanya pun berakhir. Akhirnya, kedok penipuan Tapaswi pun terbongkar. Dan pada akhirnya, kalung Pique pun kembali. Pique pun akhirnya bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.